Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Kakak Channel bersama saya Rendra Manaba. Kali ini kita akan ngobrol diskusi lintas kota-kota keren dunia. Ada 4 kota. Pertama di London, Inggris, ada Teh Sinta Putri. Kemudian di Bandung ada Kang Gali Sedayu di ruang kolaborasinya. Dan terakhir ada kawan kita di kota Ternate bersama jaringan komunitas Ternate yang mencengangkan, ada Bro Sandri Aldrin. Kita akan diskusi gimana jurus-jurus kreatif, jurus-jurus keren dalam menghadapi masa pandemi ini. Sesi pertama kita persilakan langsung aja, kita bersama Teh Sinta Putri di London, Inggris. Silakan Teh. Nama saya Sinta. 1,5 tahun terakhir ini saya sedang berada di London sebagai mahasiswa. Bisa dibilang naik derajat, turun derajat, tergantung. Kalau secara ekonomi sih pasti menurun drastis. Udah nggak bisa nongkrong-nongkrong cantik lagi karena beasiswa terbatas. Saya di sini, alhamdulillah saya dapat kesempatan buat studi doktoral di University College London, UCL, untuk menekuni bidang yang emang saya paling sukai dari zaman dulu, tentang perkotaan, studi perkotaan, tapi lewat riset yang emang saya sudah geluti 5 tahun terakhir tentang bagaimana menempatkan anak-anak atau remaja gitu ya dalam sistem perkotaan yang formal, dalam artian pengambilan keputusan. Agak buat saya itu sangat menantang karena sebagai arsitek saya dari zaman dulu nggak pernah dapat kesempatan untuk bisa berpikir seperti itu, bagaimana menempatkan anak-anak dalam sistem perkotaan yang formal. Biasanya kita diajarkan untuk merancang untuk anak-anak atau bagaimana taman ramah terhadap anak atau ramah terhadap ibu dan anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak menjadi perancang kota gimana? Itu kan pertanyaan yang lain lagi. Jadi 5 tahun terakhir saya fokusnya ke situ. Lalu saya diterima S3 dengan proposal riset saya. Lalu minggu lalu saya lulus sidang untuk proposal saya dinyatakan resmi, udah boleh dilakukan riset lapangan nih. Jadi istilahnya gitu, kalau di sini 1 tahun pertama belum boleh bilang sebagai kandidat S3, tapi baru boleh menyatakan diri sebagai mahasiswa Master of Philosophy. Jadi 1 tahun digodok, dibimbing oleh supervisor saya yang alhamdulillah baik banget orangnya, sangat suportif dan positif. 1 tahun di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, yang kaitannya dengan sangat akademik, sangat berkaitan dengan saya nih mau nyantol keilmuannya di mana. Apakah masih mau di arsitektur, apakah di urban planning, atau di mana gitu ya. Lalu kemudian menulis report 10.000 kata, kemudian disidang minggu lalu. Terus sudah dapat hasilnya bahwa saya dinyatakan layak untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Alhamdulillah. Lalu kemudian di sisi lain, mungkin ini yang bisa nanti menarik untuk kita diskusikan adalah jadi kan riset saya sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran fisik ya. Saya riset dengan guru-guru dan siswa sekolah. Basisnya tuh di SMA, jadi saya ngajakin anak-anak SMA di Kota Bandung. Tahun lalu saya mengerjakan pilot project-nya dengan 15 SMA, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk bisa memberikan tempat bagaimana si siswa SMA ini bisa berkolaborasi dengan kampung di sekeliling sekolah mereka. Artinya kan mereka harus dipandu dengan metodologi tertentu ya. Bagaimana mereka melakukan survei, bagaimana mereka melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis, kemudian mereka keluar dengan ide-ide apa yang mereka bisa presentasikan kembali ke warga terkait persoalan yang mereka sudah temui, misalnya terkait masalah sampah, ketersediaan air bersih, masalah ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Jadi itu yang saya lakukan di 15 SMA tahun lalu. Nah, challenge-nya adalah ketika kita di masa pandemik ini, terus mesti gimana sih ketika fisik harus dibatasin? Apakah kemudian inisiasi tersebut harus
dibatalkan gitu ya, karena udah nggak mungkin lagi gitu keluar rumah, harus sangat terbatas, apalagi melakukan survei lingkungan. Tapi ternyata alhamdulillah kalau istilah favoritnya Kang Gali adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi yang sudah digagas dari tahun lalu itu. Gak boleh sebut merek Kang Gal. Itu bukan merek. Kolaborasi itu bahasa universal. Dasar. Jadi bagaimana kolaborasi yang sudah terjalin itu ternyata masih bergulir. Guru-guru yang ikut di tahun lalu masih sangat aktif gitu ya. Kita membuat WhatsApp grupnya, kita menginisiasi lagi. Malah mereka yang men-challenge saya tentang bagaimana survei yang dilakukan tahun lalu yang fokusnya menurut mereka terbatas banget Mbak Sinta. Masa kita masih ngomongin sampah aja tahun ini. Gimana kalau kita ngomongin kesehatan lingkungan yang lebih luas gitu, karena kita juga harus menyiapkan anak-anak supaya mereka lebih resilient dalam mengkritisi gitu ya kondisi lingkungannya, supaya siap dalam menghadapi atau dalam membentengi diri terhadap kondisi pandemik ini. Apalagi kita melawan virus yang nggak kelihatan ini gitu ya. Gimana sih caranya? Itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga bahwa pembelajaran mesti harus berlangsung kan. Jadi guru-guru banyak meminta input. Gimana nih caranya Mbak Sinta supaya kegiatan online anak-anak belajar tetap menarik gitu ya, supaya di sisi lain anak-anak kan nggak semuanya mampu beli pulsa gitu ya. Mungkin kalau buat kita WiFi itu sudah sebuah kewajiban gitu ya, sebagai satu bagian dari sandang pangan papan gitu, dan yang keempatnya adalah kebutuhan. Kebutuhan betul. Tapi ternyata ketika saya melakukan diskusi dengan siswa-siswa, buat mereka pulsa itu bisa jadi kemewahan untuk siswa dari keluarga menengah ke bawah. Dan itu yang terjadi di Kota Bandung. Baru Kota Bandung loh yang katanya salah satu kota terbesar ya, kota terbesar di Jawa Barat, kota kapital. Gimana dengan kota-kota lain di Indonesia? Itu kan problemnya begitu. Jadi mixing bagaimana kita kegiatan online jadi offline, bagaimana mengubah yang asalnya social distance ini yang asalnya jadi burden, dari tantangan menjadi sebuah jadi amunisi lah istilahnya gitu ya, untuk supaya kita bisa berpikir jangan-jangan ini jadi kemungkinan yang baru supaya siswa bisa kembali bisa lebih bisa balik ke rumah gitu ya istilahnya ya, bisa melihat bagaimana kehidupan mereka, pola kehidupan mereka dan keluarga sehari-hari ternyata bisa merusak atau mendukung gitu konsep lingkungan hidup yang sehat. Kira-kira semacam itu. Jadi dalam beberapa minggu terakhir saya lagi aktif banget, hampir setiap hari ngobrol dengan guru, dengan sekolah, dengan siswa. Menariknya adalah perkuliahan di sini udah nggak ada lagi yang online. Jadi kampus saya kan London UK lockdown sejak 23 Maret. Jadi udah minggu keberapa nih sekarang? Udah hampir 3 bulan ya. Udah hampir di stage terakhir lockdown, udah mulai agak relax, udah boleh melakukan perjalanan, tapi nggak disarankan. Tapi di 2,5 bulan pertama itu benar-benar nggak boleh kemana-mana. Jadi perkuliahan juga semuanya online. Sama lah kayak di Indonesia, kacau gitu ya. Pertama kali nih gimana nih, karena tiba-tiba banget kan. Nggak smooth juga walaupun di negara maju. Tapi di satu sisi jadinya ya itu ya, new normal itu sudah mulai berlangsung ya, bahwa jadinya pertemuan-pertemuan ini jadi makin banyak kan. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak akan ngobrol tiba-tiba ngobrol berempat kayak gini. Iya. Terus yang lain juga diskusi dengan siswa jadinya jadi sangat gampang. Saya minta izin ke gurunya, Bu, minta izin mau ngajakin ngobrol murid-murid. Ayo boleh, silakan Mbak Sinta, ini nomornya. Dan murid-murid juga seneng banget karena buat mereka bosan juga ya, udah di rumah udah sekian minggu gitu nggak ketemu teman-teman, dan mungkin mereka juga belajar mata pelajaran matematika, fisika, kimia tuh pusing sendiri gitu, pengen dengar hal yang lain. Jadi itu sih kira-kira apa yang sedang
yang sedang aku jalani sekarang. Secara fisik mungkin terkungkung, tapi kalau ide-ide tetap, dan kolaborasi sih tetap, dan kayaknya makin kuat. Kira-kira gitu, Bang Ren. Siap. Terus gini Teh, saya mau nanya nih, ini kan Teh Sinta geliat yang dilakuin di Bandung itu kan menjadi awal riset ya untuk proses disertasinya. Pertama nih, selesainya kapan nih? Terus balik ke dalam negeri kapan? Terus tantangan terberat dalam proses disertasi itu di masa pandemi ini kan pasti berbeda kan dari kondisi yang normal, kemudian kita nanti menuju ke kondisi normal baru. Terus mungkin yang menariknya di sana pasti berbeda lah antara Indonesia dengan Inggris ya, di London teman-teman akademisi di sana. Terus tadi Teh Sinta bilang supervisornya keren lah, profesor pendampingnya pasti keren karena mindset dan sistem pengajaran di sana kan pasti berbeda. Mungkin bisa dijelasin Teh. Dari yang mana dulu? Tadi yang pertama apa, Bang? Kapan selesai nih? Itu pertanyaan kan harus ada target nih. Oke, kalau di surat penerimaan waktu aku jadi mahasiswa baru, aku harus selesai 7 Januari 2023. Jadi modelnya kalau di sini selesai tidak selesai harus dikumpulkan, agak beda dengan mungkin di negara-negara lain. Itu terus kemudian challenge-nya apa ya? Challenge-nya itu Bang. Ini yang aku sering cerita-cerita juga dengan teman-teman di sini ya, bahwa kalau kita sedang tidak pandemi kan kita disediakan ruang kerja di kampus. Jadi tempat kita ketemu dengan teman-teman yang lain. Terus juga ada kelas-kelas. Sebagai mahasiswa doktoral kita punya kelas-kelas khusus yang biasanya terkait dengan bagaimana menulis secara akademik yang baik, terus bagaimana membaca yang efektif gitu ya, hal-hal kayak gitulah yang sebagai mahasiswa doktoral skill-skill yang harus dimiliki. Dan itu biasanya kita nggak cuma dapat materinya aja, tapi kita ketemu dengan mahasiswa doktoral dari departemen yang lain yang tahunnya sama atau bahkan tahun yang udah lebih senior. Itu menyenangkan karena kita bisa kalau banyak orang bilang bahwa menjadi mahasiswa doktoral itu perjalanan yang sangat sunyi karena kita pusing-pusing sendiri, nggak bisa sharing ke orang gitu ya. Sharing tuh paling ada batasnya, paling superficial lah ya, karena semua ide, semua kerudetan tuh ada di sini semua gitu. Agak beda dengan mahasiswa master. Kalau mahasiswa master masih ada kerja kelompok dan lain sebagainya. Jadi ketemu dengan teman-teman yang seperjuangan tuh menguatkan hati bahwa ya pasti ada ups and down gitu ya. Salah satu cobaan hidup sih emang jadi mahasiswa doktoral. Terus jadi nggak ketemu tuh makin membuat perasaan sunyi tambah-tambah gitu. Tapi di sisi lain yang tadi sudah saya sebutkan bahwa asalnya saya agak pesimis. Gimana riset saya bisa dilakukan ketika masa pandemik ini? Kan mengajak mahasiswa untuk survei gitu di tengah-tengah pandemik malah bikin penyakit gitu kan daripada benefit. Tapi ternyata lagi-lagi meminjam kata-kata Kang Galih biar seneng Bang, karena sebagai yang paling tua di sini ya. Kolaborasi itu ternyata memang penting ya kalau kita bersama-sama gitu untuk bisa mengeluarkan ide. Guru-guru yang menyemangati saya sekali gitu untuk bisa, ayo Mbak kita bikin lagi. Tapi sekarang kita fokusnya agak beda. Sekarang yuk kita agak lebih masukkan mata pelajaran ke dalamnya. Jadi supaya guru bisa mendampingi dan kami juga mau dilatih dong. Jadi jangan cuma siswanya aja, kami juga ingin paham bagaimana proses design thinking supaya ketika nanti sudah selesai programnya kami tetap bisa mendampingi siswa gitu kan. Itu hal-hal yang membuat saya
jadinya punya ide-ide riset yang baru ya. Oh iya ya, selama ini guru nggak pernah saya masukkan ke dalam sebagai salah satu subjek, biasanya siswanya aja. Itu yang hal-hal kayak gitu yang semacam kayak ada setiap setiap persoalan pasti ada hikmahnya. Nah, ini kayak semacam gini gitu. Terus itu pentingnya kolaborasi ternyata real buat saya dalam riset ini. Terus yang ketiga, tadi apa Bang? Bedanya ya, bagaimana di sini? Ya, bedanya tuh di sana dengan urbanization di Bandung sama kehidupan urban remaja di sana tuh. Oke, departemen saya memang kebetulan namanya kan Institute for Global Prosperity, untuk kemakmuran global gitu istilahnya ya, kalau saya nggak salah mengutip. Tapi memang itu departemen yang interdisipliner. Saya nggak berani memasukkan riset saya ke departemen-departemen yang sangat spesifik, misalnya spesifik ngomongin arsitektur atau urban planning atau bahkan geografi gitu ya. Di sini kan ada geografi, sosial geografi, karena memang sifat risetnya ada sedikit edukasi, ada sedikit urban studies, ada sedikit teknologi gitu, karena kita pakai apps ketika dalam mengajak siswa untuk melakukan pemetaan. Jadi perbedaannya mungkin nggak hanya bagaimana di sini dengan di Indonesia, tapi memang bagaimana keilmuan ini departemen baru soalnya Bang. Jadi itu yang membuat saya merasa agak berbesar hati karena selama ini kan saya agak inferior. Riset saya tuh letaknya emang di mana sih gitu. Kalau saya ngobrol sama arsitek, itu mah bukan arsitektur gitu. Tapi justru di departemen ini jadinya supervisor saya bisa leluasa. Jadi kayak semacam gini Bang. Kalau interdisipliner tuh jadinya kayak bunglon, jadi bisa baca segala macam, bisa nggak dibatesin. Justru itu yang membuat itu yang membuat saya berbesar hati, karena supervisor saya, kamu jangan membatasi diri gitu, karena memang nature risetnya aja udah interdisipliner. Jadi mungkin itu ya secara umum komparasinya adalah kira-kira seperti itu. Jadi sangat membebaskan. Semoga menjawab. Sip. Jadi berapa lama lagi nih di Bandung nih? Karena teman-teman udah rindu nih, Tesinta nih. Banyak nih, bukan cuma Bandung loh. Itu teman-teman di Ternate tuh. Gimana Bang Sandi? Ini katanya Bang Sandri ada yang mau ditanyain nih buat Tesinta. Ayo, mangga Bang, silakan. Kita ngobrol santai. Iya, saya mau nanya. Liverpool tetap juara kan? Itu nanti disensor itu. Pernyataan ideologis. Ini kita nunggu lama banget. Yang pamungkas nih, Kang Gali nih, Kang Gal. Kalau pulang ke Bandung harusnya sih Tesinta, Kang Gali, Om Rendra dapat salam dari Pak Kadis. Oh, mana? Pak Kadisnya nggak kelihatan. Halo Pak Kadis. Jan bukain moodnya ini dong, Kang Gali. Ini gimana bukanya punya Kang Gali? Dari Bang Rendra deh kayaknya harusnya ya. Enggak, dari Jandri tadi nih. Ya. Halo. Pak Kadis, Bang Iza, apa kabar? Halo, apa kabar? Maaf lahir batin. Apa lagi keternatif? Ya, pokoknya yang penting kita semua sehat-sehat dulu, Pak Rizal. Tunggu Tesinta, Pak Kadis dari London. Baru kita rame-rame ke Ternate lagi. Langsung dari Liverpool. Gawat. Siapa? Apa kabar Kang Gali? Iya. Alhamdulillah baik Pak Kadis. Selalu semangat Kendari. Kita berdoa kita semua sehat-sehat biar program-program kreatif untuk terdepan juga bisa kita laksanakan ya Kang Gali, Kang Rendra sama Tesinta. Amin Pak. Amin. Ya, sampai main ke Ternate lagi Tesinta. Oke Kang Gali. Cepatnya Pak. Kalau ya pasti ingin, udah kangen sebenarnya Pak. Iya banget. Oke. Udah pengen gohu
Aduh. Pengen Sini lagi rame, papeda, Kang. kopi rempah, Aduh. Pisang gorengnya yang bikin kangen sih. pisang goreng. Wah, udahlah. Ayo Itu semua Lin yang katanya. tempat Lagi rame ternyata ya. tempat-tempat yang Iya. dibawa sama Pak Kita Rizal lagi itu demo semua lawan beli. corona. Bang Sandri lagi di mana? Asik banget. Lagi di kafe. Di sini lagi ada collab sama Dinas Pariwisata. Wah, Lagi asik. ngerjain ini kampanye beli produk lokal sama dukungan ke teman-teman yang punya kedai kopi. Ini ada Om Enol yang bikin videonya, ada Pak Roni, ada teman-teman yang bakal ngerjain videonya. Rame di sini. Mantap. Rame ya. Iya, jangan Baik. lupa tetap physical distancing. Iya, jaraknya 30 cm ya, Kang. 1 meter, Bang. udah kurang ya. Udah berkurang. Ternyata di Ternate pandemik tidak ini ya, tidak menyerutkan Nggak, tetap semangat. dijaga, tetap jaga jarak. Justru kita bosen, Mbak. Udah kelamaan di rumah, ini pertama kalinya kita ketemu bareng-bareng. Kebetulan lagi ada Dinas Pariwisata juga kan pengen bikin kampanye ngangkat lagi objek-objek pariwisata, gimana kita mulai ngepromosi pariwisata di Ternate. Ya, Sektor pariwisata yang selama ini mati, gimana cara ngangkatnya, UMKM dan lain-lain. ya. Nah, akhirnya di video komunitas lokal. Nah, sektor yang difokusinnya hotel, tempat wisata, sama para pelaku UMKM. Jadi di sini UMKM kelihatan nggak sih? Mereka pada bawa produk-produk buat nanti bakal dipromosiin. Oh, itu bakal difoto ya, Bang ya? Yang buat Di difoto video, nanti. di video. Oh, video, oke. Ini ada Om Menol yang kemarin bikin tim songnya ICCF. Halo Bang, salam kenal. Keren. Halo Bang. Ini ada istri saya juga kebetulan datang. Ah, oke. Salam kenal, Pak. Salah. Itu mah Putri. Ya, dasar. Aku udah percaya aja. Si Bang Sandri nih. Terusan gimana kondisi San? Gimana, Kondisi Fred? Covid di Gimana? sana San? Di Ternate Ya? nih. Kondisi Covid di sana gimana nih? Proses penanganan terus pencegahan tuh. Teman-teman komunitas sama sinergi dengan pemerintahnya gimana tuh? Iya. Saya coba dari perspektif saya aja Om Ren ya. Ya, siap. Kalau perspektif kita sebetulnya ada rasa kurang percaya mungkin ya sama tim yang harusnya mengelola situasi pandemi ini gitu. Akhirnya memang teman-teman komunitas mereka gerak masing-masing gitu, ngisi sektor-sektor yang selama ini dianggap luput. Nah, cuma karena memang tenaga teman-teman ini juga sangat terbatas, akhirnya memang pergerakan mereka juga mungkin belum terlalu masif gitu. Contohnya misalkan sekarang yang memang lagi difokusin itu gimana caranya kita berusaha menuhin pangan dari masyarakat yang selama ini terdampak. Karena memang otomatis kan lumpuh nih semuanya. Semua orang mengeluh pada nggak punya uang, nggak bisa keluar, nggak bisa cari duit, dibatasin betul-betul. Tapi mereka sama sekali nggak punya sektor-sektor lain gitu. Nah ini yang kita coba masuk teman-teman komunitas. Akhirnya mereka bikin donasi untuk menuhin pangan tersebut gitu. Nah kita usahanya mandiri dan akhirnya setiap hari itu yang kami drop itu tuh sampai dengan 200 paket makanan setiap harinya. Sudah berjalan selama 1,5 bulan ini gitu. Insya Allah berjalan terus kita walaupun memang menunya seadanya, tapi tetap gitu kita perhatiin komposisi 4 sehat 5 sempurna plus vitamin C. Itu konsisten ya, dan konsisten 200 ya, 200. Jumlahnya tuh dia naik turun tergantung donaturnya, tapi memang stabilnya tuh di angka 150 sampai dengan 200 setiap harinya. Kalau kemarin waktu bulan puasa
yang di drop itu makanan sahur sama makanan berbuka. Nah, kalau sekarang sesudah Lebaran ini yang di drop itu tuh makan siang sama kasih berjalan tuh ada yang puasa sunat. Jadi yang di drop itu makan berbuka. Nah, itu yang lagi sementara yang dijalanin sama jaringan komunitas Ternate. Kita bikin namanya gerakan asik sedekah. Namanya gerakan asik sedekah itu ngekompil. Sasarannya itu kemana saja tuh? Masyarakat memang nggak punya penghasilan sama sekali. Terus janda-janda, terus di panti asuhan yang tiba-tiba donaturnya terputus semuanya. Terus veteran, terus apalagi ya, masyarakat yang dianggap positif COVID. Nah, kemudian kalau pas waktu hari raya itu kami bikin juga sedekah itu khususnya dikhususinnya buat para guru-guru ngaji gitu yang selama ini memang tetap ngajar anak-anak ngaji tapi mereka kesulitan, bahkan untuk transportasi pun mereka udah sama sekali udah nggak bisa ngebiayain uang bayar kosan, bayar kontrakan rumah pun sama sekali nggak bisa gitu. Nah, ini akhirnya yang jadi diisi ruang-ruang ini sama teman-teman komunitas. Nah, kalau mengenai konsep penguatan SDM gitu ya, misalkan seperti belajar online dan lain-lain, ini juga tetap jalan, tapi biasanya kita ngikutin channel-channel dari luar gitu, misalkan collab sama teman-teman yang dari kota-kota lain gitu untuk bikin kelas-kelas online. Kalau inisiasi dari dalam kota sendiri, biasanya lebih banyak ke talk show, bukan ke penguatan SDM gitu. Nah, jadi memang akhirnya di masa pandemi ini yang saya lihat sih kita kembali ke tradisi orang tua-tua di Ternate gitu ya. Kami tuh punya tradisi yang sangat kental, namanya tuh konsep pilihan. Zaman dulu kalau misalkan mau ada hajat besar, pasti seluruh masyarakat itu mereka bakal tolong menolong gitu ya. Bakal datang ke orang yang punya hajat, datang bawa beras, bawa sembako apapun untuk membantu meringankan beban gitu. Nah, ini akhirnya yang muncul gitu di masa Covid di tingkat komunitas maksudnya. Mereka berusaha gimana sih caranya biar bisa ngeringanin gitu teman-teman yang terdampak ini. Dan karena memang konsepnya itu gotong royong, pilihan dan lain-lain, akhirnya kami mencoba seminimal mungkin untuk tidak dipublish ke umum, kecuali kepada para donatur ya. Kepada para donatur yang ngasih, tetap kita kasih laporan-laporan bahwa ini penggunaan anggarannya sudah sejauh ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk medsos, untuk publik yang umum itu kita usahakan seminimal mungkin, karena tidak mau sampai nanti ada citra buruk juga terhadap orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Begitu. Itu menarik banget, Bang. Kalau boleh tanya, dapur umumnya di mana ya, Bang ya? Ini ada 3 titik dapur umum itu. Terus kan beda-beda ya tempatnya. Yang pertama tuh ada warung-warung makan gitu yang dikelola mandiri. Jadi mereka ini nih yang disuplai gitu, supaya mereka juga punya penghasilan kan ya. Dan yang pertama itu, terus yang kedua ada rumah-rumah teman-teman komunitas gitu. Jadi ibu-ibu di sekitaran rumah yang memang nggak punya penghasilan, kita kasih gitu uangnya untuk mereka bisa beli bahan baku langsung dari tukang-tukang sayur di sekeliling rumah mereka juga. Oke. Begitulah kira-kira. Tapi yang aku appreciate banget adalah keputusan untuk nggak mempublish di sosial media itu sih, Bang, karena dengan pertimbangan tidak mengekspos tidak mengekspos penerima, itu menurutku sangat sensitif banget. Iya. Ya benar. Bahkan Pak, nggak ria lah gitu. Banyak juga lah teman-teman dari Bandung yang akhirnya memang ikut donasinya. Oh, keren ya. Jadi gerakannya ya luar biasa. Jadi sampai sekarang tuh mungkin sudah sekitar 3.000 paket gitu, 3.000 box nasi yang didistribusi. Nah, ini sebenarnya tamparan keras sebenarnya untuk tim gugus kota gitu, karena memang komunitas ini kan kebetulan Ternate ini
pintu masuk gitu pulau-pulau sekitar. Kalau menuju pulau-pulau sekitar harus lewat Ternate, keluar pun harus lewat Ternate. Dan begitu kota ini di lockdown, akhirnya banyak sekali masyarakat luar Ternate, kemudian mereka terlantar, terdampar di pelabuhan-pelabuhan kota Ternate, tidak bisa keluar dan tidak bisa kembali ke daerah tempat mereka bekerja. Kemudian mereka harus mengeluarkan biaya yang besar karena rapid test pun harus dibayar mandiri. Mereka tidak punya penghasilan lagi. Bahkan dari pemerintah pun tidak bisa mensubsidi konsumsi mereka setiap harinya. Nah, inilah akhirnya yang jadi perhatian teman-teman komunitas juga, begitu setiap harinya tuh ada 72 box nasi yang didistribusi terus ke mereka setiap harinya sampai dengan hari ini. Terakhir tadi siang masih. Gitu. Keren banget. Keren Bang. Sebenarnya gerakan-gerakan teman-teman komunitas ini kritik sangat terbuka begitu Gus gitu, bahwa begitu keputusan kota untuk melockdown daerahnya, memutus arus keluar masuk gitu, harus dipikir secara komprehensif gitu, bagaimana dengan teman-teman yang memang terlantar, mereka tidak bisa kembali. Mungkin juga ya yang kami pikirkan tuh mungkin mereka tertahan di sini sementara istrinya mungkin masih punya bayi, cicilan motor nggak bisa dibayar dan mereka harus keluar dana-dana ekstra terus menerus ini begitu, bayar makan setiap hari, udah betul-betul miris lah. Iya betul. Kalau dalam pengalamanku memang COVID-19 ini kemudian memperlihatkan hal-hal yang selama ini nggak pernah terbayang sama kita ya. Kayak karena aku berkegiatannya dengan siswa-siswa SMA yang kita pikirkan paling energetik ya, yang paling, saya sebelumnya menyangka mereka yang paling nggak akan terkena dampak. Tapi ternyata ketika saya ngobrol justru mereka karena saya ngobrol dengan siswa-siswa dari golongan ekonomi menengah ke bawah ya, yang paling kerasa gitu ya, orang tuanya kehilangan kerjaan, yang asalnya dagang jadi nggak bisa dagang, akhirnya kemudian menyebabkan, dan mereka juga harus tetap bayar pulsa untuk bisa sekolah, dan di satu sisi mereka selama jam sekolah juga jadinya nggak bisa leluasa belajar karena jadi terpaksa harus bantuin orang tua jaga warung, jadi harus ngurusin adik, karena kemudian orang tuanya harus berkegiatan di luar rumah, mungkin jualannya jadi jauh lebih jauh gitu ya. Mereka udah keluar rumah dari subuh. Salah satu siswa yang saya ajakin ngobrol membuat dia jadi harus bertanggung jawab pada adik-adiknya, ada 4, dari mulai masakin, nyuapin, nemenin adik-adiknya juga belajar dari rumah gitu. Jadi hal-hal seperti itu jadi menyebabkan jadi membuat kita yang bergaul dengan komunitas jadi paham gitu ya bahwa bagaimana COVID-19 ini sebenarnya kena ke dalam komunitas tuh banyak banget gitu, layer-layernya banyak banget yang harus dipikirin. Dan dari seperti tadi kata Bang Zandri, aku nggak terlalu paham bagaimana dinamika gugus tugas ya, tapi memperlihatkan bagaimana bahwa dalam situasi yang nggak ada contohnya ini, yang nggak pernah kejadian sebelumnya dan sangat cepat kayak gini, memang komunitas memang jadinya lebih bisa fleksibel gitu, lebih bisa dinamis dalam merespon. Tadi aku senang banget gitu ngedengar bahwa ternyata ada sampai saat ini ada 3.000 makanan yang bisa didistribusikan gitu ya, dan nggak pernah dipublish. Itu kan sesuatu hal yang, dan itu aku menyangka di tempat-tempat lain juga mungkin ada hal-hal seperti itu. Iya. Ini Chan, kami ucap ini juga Chan, turut berduka cita Chan. Ibu ini ya, istri wali kota Tidore ya, meninggal ya, karena positif ya. Gitu. Terus banyak deh beberapa birokrat di Maluku Utara itu positif dan meninggal teh. Oke. Dalam kurun berapa waktu itu Bang? Sebulan terakhir kah atau berapa lama? Lebaran Mbak, sesudah Lebaran itu sekda kota Tidore, kemudian istri wali kota Tidore yang meninggal. Wali kota Tidore pun positif, istri gubernur pun positif.
Tapi mereka Jadi semua udah pada banyak serang birokrasi ya, dan ya. Ya, kenapa? banyak yang diserang birokratnya ya. Iya, kalau di tingkat kami yang positifnya itu mungkin ininya istri-istrinya pada positif. itu Karena kajian di yang rumah. menarik juga tuh Bang. Setelah Iya, pandemi ini akan ada baby boomers. Gugus BKKBN. Aduh, dasar. Terus ini kan baru-baru gempa nih, Zan. Gimana kondisi sekarang nih, Zan? Jadi gempanya itu tadi sore, titiknya tuh kan di Morotai ya. Di Morotai. Mungkin masyarakat rata ini sebenarnya sudah sangat terbiasa kali sama gempa, gunung meletus. Jadi biasa-biasa aja sih Om Ben nanggepinnya. Waduh, gila. Maksudnya Aduh. standarnya ketinggian gitu, standarnya ketinggian untuk gimana sih cara mereka ngerespon bencana itu gitu. Jadi kalau misalkan gempa tuh udah dianggap ini sih udah hari-hari gitu. Padahal gede loh. Ini kan Kang Gal, gempa tadi di Morotai ya titiknya ya, titik pusatnya ya. Ya. Itu 7,1 loh. Itu gede banget. Terus teman-teman di sana, warga di sana merasa seperti biasa. Waduh, kita di sini nih pasti udah kabur semua nih, Bang San. Udah Yang kebal. inian pasukan astronot. Jadi teman-teman di Ternate kalau gempa mah ini ya udah jadi rutinitas ya, atau gimana sih ini, Jan? Saya masih belum ngeh soalnya kondisi tadi, bahkan berita aja, waduh itu dahsyat banget tuh gempanya tuh. Tapi sampai ada kerusakan nggak Bang? Kerusakan bangunan atau fasilitas? Alhamdulillah sih Mbak. Saya terlalu mantau terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan dari lingkar yang paling dekat sih nggak ada kerusakan. Jadi tadi tuh maksud saya begini sih, bukan berarti takabur gitu ya. Jadi kita kan hidup di Pulau Ternate ini kan hidupnya di atas Gunung Gamalama yang sangat aktif, sama seperti teman-teman Jogja. Dan mau gunung meletus itu kan selalu diiringi dengan gempa tektonik ya. Akhirnya bikin masyarakat itu jadi cenderung nanggapin gempa lebih siap gitu mereka lah, gitu ya. Kalau misalkan tidak terlalu besar gitu, itu mungkin mereka menganggapnya sudah terlalu sering gitu, dan akhirnya ini seperti kejadian kemarin. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita ke Bandung dulu nih. Mana Kang Gal? Apa kabar Kang Gal? Iya, baik Bang Rendra. Ini Bandung ya gini ya, jadi aktivitas yang kalau saya mengamati selama masa pandemi ini tuh ada 5 aktivitas yang dilakukan sama warga ya, sama kita gitu. Saya nyebutnya 5B. Jadi yang pertama itu pasti bekerja gitu ya. Nah, cuma memang bedanya bekerjanya berarti kan dari rumah gitu kan. Ataupun sebenarnya ya tidak mendapat pekerjaan gitu, karena sebagai contoh saya pribadi yang punya kantor ya itu kena dampaknya lah seperti itu. Yang biasanya, tapi memang sebenarnya yang menarik itu adalah bahwa jadi kayak semacam kita juga belajar. Jadi aktivitas bekerja itu pasti biasa, pasti dilakukan. Lalu yang kedua, orang pasti karena khawatir ya, pasti berdoa tuh. Dia minta tolong sama Tuhan gitu loh kan, apalagi kan sekarang bayangin dalam sejarah saya pribadi ngalamin kayak ibadah itu online kan gitu loh kan, ataupun tempat-tempat ibadah itu kosong gitu loh, nggak ada umatnya. Itu kan
saya baru kali ini gitu loh, seumur hidup. Jadi itu bekerja, berdoa. Nah, yang menarik akhirnya mau nggak mau kita melihat bahwa kita tuh sebenarnya lagi belajar. Jadi memaksa untuk belajar. Yang ketiga itu B-nya itu belajar. Jadi kita udah mulai yang tadinya nggak biasa meeting online kayak gini, sekarang kita melakukan seperti ini. Wajib gitu loh. Dipaksa gitu ya. Jadi dalam tanda kutip dipaksa sehingga kita akhirnya jadi terbiasa. Padahal sebenarnya platform seperti ini kan udah ada sebelum-sebelumnya, jauh hari sebelum pandemi gitu. Tapi kita nggak pernah mau gitu melakukan. Kalaupun itu ada ya cuman coba-coba. Nah ini belajar ini menjadi menarik gitu loh. Karena saya juga akhirnya juga mulai belajar itu nggak hanya belajar yang seperti hal-hal baru seperti ini ya, tapi juga belajar misalnya bagaimana mengubah model bisnis kita. Bagaimana belajar untuk mencari peluang-peluang bisnis lain nih supaya kita survive gitu. Itu juga bagian dari proses pembelajaran. Terus yang keempat itu sebenarnya yang menarik itu aktivitas berbagi. Kita sering sekali melihat aktivitas berbagi melalui webinar gitu ya, talk show, seminar online gitu. Itu hampir semua komunitas itu melakukan itu. Tadi juga Bang Zandri juga bilang gitu kan di Ternate aja sporadis gitu. Jadi masing-masing itu bikin gitu. Bahkan sebenarnya bisa dibilang kayak apa ya? Kadang-kadang saya pribadi aja ya kemarin itu lumayan juga ini gitu. Kalau misalnya harus kan rata-rata kalau kita ngelihat di komputer itu biasanya 2 jam aja kan udah pusing gitu ya, ngelihat di handphone, di laptop gitu. Nah itu kan harus ngatur-ngatur waktu tuh gitu. Nah tapi itu menarik, berbagi itu menjadi kultur sekarang. Orang memberikan ilmunya, baik itu yang jualan maupun yang ini ya, yang sifatnya komersil. Ya saya sendiri sebenarnya ya antara dua sih, kalau yang mintanya perusahaan sama pemerintah ya berarti kan profesional. Tapi kalau misalnya buat komunitas itu sih udah aja, kita nggak peduli uang sebenarnya gitu. Nah, karena memang konsepnya berbagi. Nah yang terakhir 5B yang kelima itu itu bersama. Jadi di satu sisi kita sekarang mengalami yang namanya low trust society gitu ya. Jadi kita kayak curiga gitu atau takut ya, lebih tepatnya takut dekat sama orang, harus pakai masker, physical distancing gitu. Tetapi di satu sisi jadi kita kayak ngelihat ojol atau ngelihat kita sebisa mungkin temen aja nggak bertamu dulu, bahkan sebenarnya jangan kan gitu. Keluarga aja. Saya kayak sekarang saya 3 bulan ini saya nggak ketemu sama orang tua saya gitu, sama anak saya gitu, karena pertimbangan itu tadi gitu loh kan, ada kekhawatiran gitu. Tapi sebenarnya dari situ, dari low trust society itu yang saya lihat itu muncul yang namanya empati. Tadi Bang Zandri udah cerita kan gitu ya, bagaimana empati komunitas, warga dan lain sebagainya itu hadir gitu loh di tengah pandemi kayak gini. Jadi kebersamaan, gotong royong gitu ya, itu bagian dari empati itu. Jadi bersama itu saya pikir kok jadi semacam kayak gerakan kolektif jadinya. Sebagai contoh misalnya gini, saya terus terang selain aktivitas saya pribadi sih selain belajar gitu ya, yang kedua itu saya lebih banyak bersama. Maksudnya bersama itu ya bergabung dengan komunitas untuk kayak yang dilakukan sama ICCN lah gitu ya, aksi bersama bantu sesama. Tapi yang secara personal saya tuh sekarang banyak kayak menjadi pendengar yang baik atau memberikan kayak semacam semangat, motivasi ke teman-teman yang kena dampak. Banyak yang nelpon, ya sebenarnya kita semua sama-sama mengalami kesulitan ya, tetapi mungkin kadarnya beda-beda. Ada yang nelpon curhat dia harus jual rumah, jual motornya, jual alat-alat benda-benda pribadinya. Misalnya kayak ada sahabat saya itu
bayangin dia dari punya 350 karyawan, sekarang itu dia harus terpaksa memecat 300 karyawannya. Tapi yang membuat dia menangis adalah dia harus memecat karyawan, tetapi sebenarnya karyawan itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Gitu. Nah itu bayangin. Jadi dia sampai udah jual rumah sama mobilnya ya, ternyata nggak nutup gitu loh. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa gitu, dia harus merumahkan si karyawan. Itu udah 300, sehingga gerai dia di seluruh Indonesia itu dari yang tadi 50, sekarang cuma ada 3 gitu. Nah itu juga salah satu contoh. Nah tapi yang menarik, kemarin saya menyambangi sahabat saya yang punya warung kopi gitu ya. Jadi pelaku UKM lah gitu. Dia kebetulan punya karyawannya tuh, timnya tuh 5 orang gitu. Nah ternyata dia sudah sampai pada kondisi di mana dia sama sekali tidak punya uang, sama sekali tidak punya tabungan gitu loh, sehingga tidak bisa menggaji karyawannya lagi gitu. Nah lalu yang terjadi apa gitu ya, karyawannya itu bilang begini, nggak apa-apa deh, kita kerja aja, tapi kita nggak usah digaji gitu, bayangin. Gitu. Tapi untungnya ya sahabat saya kan masih punya empati ya, dia bilang enggak, saya nggak mau kalau gitu, gimana kalau gini, jadi saya akan terbuka pengeluaran dan pemasukannya itu kalian bisa lihat gitu ya. Kita sistem bagi hasil, misalnya kalau saya dapat 1 juta, 500.000 ke saya, 500-nya lagi bagi-bagi, kira-kira seperti itu. Dan itu dilakukan, bayangin gitu loh. Itu kalau saya melihat sebenarnya, oh iya ya, ternyata orang sekarang itu yang mengerti gitu loh, itu cenderung untuk bersama gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya banyak isu-isu yang ya istilahnya komplain ya, misalnya banyak yang mem-PHK, merumahkan gitu. Tapi mungkin sebenarnya salah satu solusinya itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi gitu loh. Membangun menghadirkan empati itu, karena ya kalau menurut saya kan juga ketika PHK juga kan kadang-kadang nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Sesudah itu ada gitu, kayak sahabat saya itu habis mem-PHK, dia bilang, aduh, dia masih nggak bisa tidur gara-gara mikir, aduh saya gimana ya, itu ada pegawai saya itu sebenarnya dia hamil, ada yang baru punya anak kecil, tapi dia nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kompleks sih. Nah makanya sebenarnya kalau menurut saya, sekarang kan kita sering mendengar yang namanya new normal ya gitu. Nah tapi sebenarnya saya berpikir, jangan-jangan ini sebenarnya bukan new normal, tapi ini back to normal gitu. Tapi dalam kondisi yang lain, back to normalnya. Misalnya sorry ya, katakanlah saya nggak akan menyebut merek lah. Misalnya kita biasa makan makanan di restoran gitu ya, yang mahal gitu ya. Misalnya 1 porsi 100.000 atau beli kopi bisa 50.000. Tapi dengan kondisi kayak gini kita bisa melakukan sendiri di rumah, harganya sangat murah, atau bahkan sebenarnya kita bisa membeli itu di warung tetangga misalnya dengan harga yang lebih murah. Sekarang aja ada kultur yang namanya jamu is the new espresso. Jadi yang tadinya empon-empon kayak rempah-rempah, jahe, kunyit, lengkuas dan lain-lain, sekarang akhirnya jadi kayak semacam minuman wajib gitu, karena semua orang menjaga stamina gitu. Nah, bukan tidak mungkin sebenarnya jamu is the new espresso itu adalah masa depan peluang bisnis baru begitu. Jadi yang tadinya tidak diperhatikan orang, tidak dihargai bahkan gitu, sekarang mungkin bisa punya nilai gitu. Karena sekarang ini kalau yang saya lihat, Bang Ren, bahwa ada pergeseran yang namanya dari yang namanya dulu itu misalnya kita mau beli barang gitu ya, itu kan sifatnya wants gitu ya, ingin gitu. Tapi sekarang itu berubah ke needs. Jadi apa yang kita butuhkan. Jadi piramidanya itu bergeser. Kalau hierarki Maslow itu yang tadinya kita punya hierarki misalnya aktualitas, sekarang itu semua kembali ke kebutuhan dasar. Orang pokoknya mencari
kebutuhan dasar yaitu makan dan minum. Jadi bukan wants tapi need gitu ya. Jadi bukan jadi kebutuhan, jadi utility yang paling dasar gitu. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya akhirnya bisa jadi retrospeksi sih sebenarnya bahwa barangkali kan zaman dulu itu bayangin kan kita sering banget gitu ya masak, budaya memasak itu hampir hilang loh. Ketika dulu kayaknya saya sendiri Bang Ren, saya nih kemarin kan si Mbak libur nih di rumah ya seminggu. Itu memaksa saya akhirnya baru pertama kali saya bisa masak nasi. Itu saya udah senang banget gitu. Terus yang kedua saya coba masak. Saya coba masak sendiri dari mulai ya memang pertama kali gagal ya, ada yang kayak disiram minyak lah gitu ya. Saya bikin nasi goreng apa segala. Tapi sebenarnya akhirnya lambat laun akhirnya saya belajar dan bisa gitu. Dan itu waduh ternyata pas dihitung kan sebenarnya cost-nya lebih hemat gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau saya melihatnya barangkali kejadian ini, pandemi ini sebenarnya menjadi bahan renungan juga sih sebenarnya bahwa barangkali mungkin kita bisa menata kembali hidup kita itu sebenarnya ya mungkin back to normal gitu loh. Bukan new normal, jadi back to normal yang seharusnya itu mungkin seperti itu. Bahwa misalnya yang namanya orang pakai masker, ya mungkin harusnya seperti itu. Karena tahu sendiri kan polusi udara yang kotor dan lain sebagainya. Nah cuma memang sebenarnya barangkali ini kan yang jadi isu itu adalah ekonomi dan kesehatan. Jadi orang pasti akan kadang-kadang bertanya ini yang lebih penting mana nih, ekonomi apa kesehatan? Itu kan nggak bisa seperti itu Bang Ren. Itu dua-duanya sama-sama penting. Itu prioritas. Ya kesehatan penting, ekonomi penting gitu. Nah, makanya saya juga mengerti sih bahwa pemerintah juga pasti akan muter cari segala cara gitu loh bagaimana rakyatnya juga tetap sehat gitu, tapi juga ekonominya karena ya jangan juga jadi kalau ekonominya terpuruk juga sebenarnya kan itu juga membahayakan juga gitu ya. Kita bisa bayangin ya dari masalah kayak tadi aja, misalnya Bang Sandri ngasih lewat komunitasnya ngasih bantuan makanan apa segala macam. Coba kalau nggak ada yang melakukan itu, tiba-tiba karena lapar akhirnya kan timbul kriminal, warga juga kan gitu. Karena memang bukan berarti itu kehendak mereka, tapi ya karena lapar. Nah itu juga sebenarnya permasalahan sosial yang sebenarnya perlu kita bahas gitu. Ya intinya sih sebenarnya terakhir ini kalau menurut saya nih dari menurut saya Bang Rendra, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip 5B itu seimbang gitu ya. Jadi tadi bekerja, berdoa, belajar, berbagi, bersama gitu loh. Nah ini yang bersama ini sebenarnya kalau menurut saya yang barangkali menjadi lebih penting gitu loh. Karena ya sila ke sila ke berapa ya, gotong royong tuh gue lupa ya. Pancasila. Sila keempat. Sila keempat. Gitu. Itu kan Indonesia banget gitu loh. Jadi kayaknya sebenarnya sifat gotong royong itu kan DNA-nya orang Indonesia itu kalau menurut saya itu selain kreatif ya, yang kedua itu ini guyup, gotong royong gitu. Gotong royong, makanya sebenarnya saya menarik ya kemarin itu ya saya mengutip nih si Barack Obama gitu. Dia bilang 3 hal di masa situasi kayak gini. Yang pertama itu adalah don't be afraid, dia bilang gitu. Jangan takut gitu. Kita nggak boleh yang namanya waspada boleh, tapi jangan takut yang berlebihan gitu. Terus yang kedua, do what you feels good. Jadi lakukan apa yang membuat kamu suka gitu. Karena saya yakin misalnya Bang Rendra bikin kegiatan kayak gini, Bang Sandri buat kayak gitu, Sinta tadi sekolah karena memang merasa bahwa itu yang dilakukannya itu ya memang membuat senang kan gitu. Nah yang ketiga dia bilang adalah build community, jadi bangun komunitas. Nah itu yang paling penting karena sebenarnya ya komunitas bisa apapun ya, bisa komunitas dalam keluarga, bisa di organisasi, di Karang Taruna, di RT RW gitu. Tapi itu sebenarnya yang nanti akan membantu kita. Ya makanya ada yang bilang kan
If you want to go fast, go alone. But if you want to go far gitu ya, go together gitu. Kalau kita mau pergi jauh ya perginya sama-sama. Gitu. Mungkin itu sih Bang Rendra dan teman-teman. Terima kasih. Kalau Ini aku boleh Kang, ya? boleh nanggepin dikit, itu menarik sih. Ya. Nyambungin yang tadi Bang Sandri cerita tentang inisiasi berbasis komunitas di Ternate. Kang Kali juga kan barusan bilang betapa di masa pandemik ini kita memang diminta untuk belajar lagi ya, dipaksa. Bener sih, karena challenge-nya tiap hari itu pasti beda gitu ya, dan kita dipapar pada satu ketakutan yang sebenarnya nggak jelas. Ini akan berakhir kapan dan akan besar apa, apakah akan terus seperti ini atau seperti apa, pertanyaannya kan belum bisa terjawab sampai sekarang. Tapi kembali ke komunitas itu seperti yang tadi Kang Gali paparkan, itu aku setuju banget. Dan komunitas itu kan dua ya, komunitas yang bisa orientasinya pada satu lokalitas yang sama. Tadi kalau Kang Gali contohnya misalnya RT RW gitu ya, itu yang tadi seperti terjadi di kasusnya Bang Sandri kan, yang jadi paling cepat merespon situasi adalah yang memberi makan orang-orang yang paling membutuhkan kan sebenarnya lingkungan sekitarnya. Dan itu menurut Bang Zandri tadi yang paling cepat responnya dibanding gugus tugas gitu, karena mungkin memang datanya yang paling tahu ya memang warga sekitar gitu. Dan komunitas yang kedua yang tadi Kang Gali sebutkan juga memang yang yang punya minat yang sama ya, yang kalau Kang Gali kan sama Bang Rendra tergabung di ICCN, itu kan ketika masing-masing punya resource yang berbeda-beda kemudian disatukan dan kemudian bisa dialokasikan gitu ya untuk orang-orang terdekat dan yang paling bisa punya akses. Itu menurutku itu sih pembelajaran yang paling berharga buatku selama masa pandemik ini, yang aku dengar, aku barusan juga belajar banyak banget dari yang dipaparkan gitu ya, dan yang aku alami sendiri sih, kira-kira gitu sih Bang. Ya. Berarti ini Kang ya bukan new normal ya, sebenarnya back to normal. Jadi sama aja nih back to culture ya. Jadi sebenarnya kita Nusantara nih sudah sangat siap Kang ya, karena sama aja kita kembali ke budaya. Jadi memang budaya leluhur itu budaya yang memang sudah dekat dengan kondisi alam kan. Apapun kondisi alam yang terjadi, memang budaya kita memang sudah kuatnya. Ini pertanyaan ini buat Tesida nih. Saya mau tanya, kondisi di sana, kualitas empati orang Inggris tuh kalau dibandingin ya dengan orang Indonesia gimana? Terus kekuatan ininya, rasa pedulinya tuh orang-orang sana gimana Teh? Pertanyaannya sulit banget, kualitas empati pada empati. Mungkin aku jawabnya secara nggak langsung aja ya dari experience aku. Yang pertama memang di sini ketika pemerintah menyatakan lockdown 23 Maret itu semua langsung langsung melakukan, dan kita sama sekali nggak ada yang keluar rumah itu hanya diperbolehkan. Memang aturannya sangat ketat ya, kalau di sini hanya diperbolehkan, saya lupa ada 4 gitu ya, hanya untuk jogging. Jadi olahraganya hanya terbatas jogging, dan itu pun nggak boleh lebih dari sekali sehari, dan hanya boleh sendiri, jadi nggak boleh bergerombol. Yang keluar ke taman bergerombol itu dibubarkan oleh polisi gitu ya. Nah, yang kedua yang boleh keluar itu hanya yang essential worker, itu yang petugas kesehatan dan lain-lain. Jadi untuk pelajar dan para pekerja yang di luar itu diharapkan di rumah aja. Kan jadinya sama ya dengan kasus di Indonesia, gimana yang harus buka toko jadi nggak bisa buka toko gitu, karena semua begitu 23 Maret, sebelum 23 Maret aja toko-toko, kafe yang biasanya kalau di sini kan kedai-kedai kopi gitu, pub gitu banyak ya, itu udah mulai mereka hanya menerima take away, itu bahkan sebelum lockdown diberlakukan. Jadi memang cukup tanggap lah di sini dengan semua ketakutan itu. Lalu kemudian dan saya juga jadinya kerasa keluar rumah. Yang ketiga itu hanya boleh belanja kebutuhan sehari-hari, jadi bukan belanja baju tapi yang esensial, belanja grocery belanja makanan. Jadi waktu saya keluar rumah untuk jadi saya udah
membuat jadwal hanya boleh keluar rumah untuk belanja, dan itu pun hanya seminggu sekali. Jadi mempersedikit kontak dengan luar. Begitu saya ke toko, di sini kan ada supermarket yang biasanya jadi langganan saya, itu memang orang cukup disiplin ya, mereka berjarak 2 meter satu sama lain, jadi antrinya panjang banget ke arah ke tempat parkir yang sebelum lockdown itu nggak terlihat seperti itu. Dan mereka cukup bisa punya disiplin walaupun nggak dijaga oleh satpam. Jadi nggak semua toko jaga oleh satpam, nggak semua supermarket menjaga, punya satpam di pintu masuk yang mempersilahkan setiap. Jadi kan harusnya aturannya begitu ada satu orang keluar dari pintu keluar, maka pengunjung yang lain baru boleh masuk gitu ya. Jadi kalaupun nggak ada satpam, orang-orang nggak bisa mengorganize dirinya sendiri. Jadi saya cukup takjub sih dengan seperti itu. Jadi yang membuat perasaan keluar rumah tetap merasa aman gitu ya, tetap merasa bahwa orang sekeliling saya akan juga ikut menjaga keselamatan masing-masing, itu di sini cukup terasa gitu. Tapi memang mulai itu kan bulan pertama, bulan kedua, terus sudah minggu-minggu terakhir sebelum kebijakannya di relax, emang mulai kerasa orang-orang mulai capek gitu ya. Udah mulai keluar tuh udah mulai, apalagi kan saya tinggal di daerah yang banyak imigran, jadi banyak muslim, jadi udah persiapan mau lebaran tuh kayaknya orang-orang pada belanja juga sama dengan di Indonesia. Jadi saya mungkin orang udah mulai capek juga ya gitu kelamaan di dalam. Bosan ya, Jadi bosan teh ya. Bosan, iya betul. Udah mulai kadang-kadang udah mulai virusnya nggak akan kemana-mana lah gitu. Terus saya jadi ingat tadi kan Kang Gali ngerasa pertama kalinya ibadah online. Aku juga kerasa mulai waktu kemarin Idul Fitri, pertama kalinya sholat Id itu di halaman belakang rumah barengan sama teman satu rumah gitu ya, yang kita ada di sini ada 2 keluarga yang tinggal. Jadi kita bertiga sholat Id. Baru kerasa ini pertama kalinya sholat Id yang cuma kepleset juga nyampe gitu ke tempat sholatnya. Biasanya kan kalau sholat Id harus jam 6:30 keluar rumah gitu ya, dapat saf yang depan. Jadi memang banyak hal yang mengagetkan dan cukup ya harus disyukurin dan dinikmati juga sih ya. Ya itu balik lagi, kayaknya kalau nggak ada pandemi kita nggak akan ketemu kayak gini juga sih, nggak akan bela-belain ngobrol. Iya. Gitu Terus, sih Bang. tadi itu Kang, saya tertarik yang istilah 5B tadi Kang ya, bekerja, terus belajar, berdoa, belajar, berbagi, dan bersama. Terus ini saya mau tanya nih, ada tambah 1B lagi nih. Gimana dengan proses bermain dalam kondisi ini normal yang baru katanya istilah pemerintah tuh? Iya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya bisa dimasukkan bermain itu di proses bekerja, karena sebenarnya saya selalu merasa bahwa bekerja yang baik itu ya seperti bermain gitu ya. Jadi bekerja dan bermain sekaligus gitu. Karena kan sebenarnya gini ya, banyak sekali orang yang jadi bayangin yang biasanya mereka mendapatkan pengalaman outdoor gitu ya. Sekarang itu pengalamannya ya di rumah gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri yang namanya yang berbeda itu adalah bentuknya. Jadi pengalaman fisiknya sama. Misalnya gini, dulu itu pengalaman fisik orang itu adalah orang harus datang ke kafe, nonton konser musik dengan puluhan ribu orang, cipika-cipiki gitu ya, itu udah biasa gitu loh pengalaman fisik. Nah yang sekarang pengalaman fisiknya tidak hilang, tapi maksudnya berbeda, bahwa oh ya dia lakukannya di rumah. Misalnya orang mulai masak gitu loh kan, yang tadinya dia nggak bisa masak jadi belajar, dapat pengalaman fisik kan gitu loh. Ataupun misalnya mulai deket dengan keluarga yang tadinya mungkin orang tua nggak mengajar anaknya karena diserahin aja ke sekolah, mau nggak mau sekarang dia mempunyai pengalaman fisik bersama anaknya gitu loh, untuk mengajari dan lain sebagainya. Sama keluarga juga seperti itu. Jadi memang saya sih melihat antara pengalaman fisik ataupun pengalaman digital gitu ya. Misalnya kita harus berhadapan dengan
di laptop, di online dan lain sebagainya, itu ya harus seimbang gitu. Nah, cuma memang yang tadi saya maksudkan bahwa back to normal itu sebenarnya ya dulu-dulu tuh orang tua kita kan sebenarnya melakukan itu kok, hidup yang bersih gitu ya. Kayak ibu saya ya, bayangin saya kadang-kadang ngelihat ibu saya tuh habis nyuci beras gitu ya. Itu air berasnya itu nggak dibuang, itu langsung dibawa untuk nyiram tanaman. Atau misalnya kayak makan pisang gitu ya, kulit pisangnya itu dikumpulin, itu nanti bisa dijadiin pupuk gitu. Jadi sebenarnya kayak konsep zero waste yang udah diterapkan sama anak-anak milenial sekarang, bahkan sebenarnya ya mungkin itu mengambil kearifan lokal dari zaman dulu gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau menurut saya barangkali sebenarnya bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk mungkin saya selalu mengibaratkan tubuh kita itu kan kayak alam kecil kita, Bang Ren, gitu. Kalau kita menjaga tubuh kecil kita, alam kecil kita dengan kedisiplinan diri gitu ya, bersih gitu ya, meningkatkan kualitas diri, mengupgrade, belajar dan lain sebagainya, tentunya alam besar atau semesta besar juga nantinya akan ngikutin gitu. Jadi intinya jangan pernah selalu bahwa gini, kadang kita lupa misalnya dengan situasi pandemi kayak gini kita misalnya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu pasti. Tapi sebenarnya jangan fokus ke situ. Fokusnya adalah dari situ kita dapat experience apa, kita dapat pengalaman baru apa, kita belajar apa gitu. Nah itu yang coba dicari gitu. Karena selalu ada kayak semacam dua sisi gitu ya, dua sisi mata uang gitu loh. Kita ingin melihatnya seperti apa. Kalau misalnya kita melihatnya yang buruk, ya akhirnya selalu itu melihat yang buruk gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa pandemi ini misalnya sebagai sebuah peluang gitu ya, nah itu ya berarti kita mulai merubah mindset aja. Ya memang kan sekarang misalnya gini, dulu kita kena istilah rezeki nggak kemana-mana, tapi kita nggak akan dapat rezeki kalau nggak kemana-mana gitu. Nah sekarang itu kan justru kita nggak boleh kemana-mana gitu. Nah tapi sebenarnya bukan nggak boleh kemana-mana, justru mungkin kemana-mananya itu dilakukannya dengan cara yang berbeda, kayak gini gitu loh kan, di online gitu ya, membangun jejaring dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya selalu yang namanya pepatah atau nasihat nenek moyang kita atau orang tua kita dulu mah nggak akan pernah berubah tuh. Jadi itu berlaku selamanya. Saya mah percaya itu, Bang Rendra gitu. Dan itu pun sebenarnya tugas kita adalah ya kita memang selalu harus diingetin gitu. Kan masyarakat kita itu ada sebagian masyarakat kita itu yang ya ini kita perlu sadari lah, nggak perlu malu ya. Kita kan kadang-kadang susah untuk disiplin. Ada contoh kasus bahwa udah dikasih tahu bahwa kalau misalnya yang namanya pasien yang meninggal karena corona itu ya nggak boleh gitu loh kan, harus dimakamkan secara prosedur protokol corona. Tetap aja ada misalnya sebagian warga yang nekat untuk mandiin yang udah meninggal, ya akhirnya kena lah gitu loh. Nah tapi barangkali itu mungkin karakter kita sih, masyarakat kita kan harus sering karena mungkin budaya gotong royongnya ya, ini kadang-kadang si budaya gotong royong ini jadi kelebihan tapi bisa juga jadi kekurangan. Sebagai sebuah empatinya mungkin baik gitu ya, tetapi kan kalau misalnya udah menyangkut masalah kesehatan itu harus dibedakan gitu. Nah itu sih banyak hal sebenarnya. Jadi tapi saya percaya sih bahwa kita semua terutama bangsa Indonesia, karena kita punya modal, salah satunya ya karena modal kuatnya itu adalah gotong royong gitu ya, dan gotong royong itu bisa menghadirkan empati. Sebenarnya kita bisa melalui ini gitu ya, lebih cepat gitu ya, kita bisa melalui ini karena dilakukannya itu secara bersama-sama gitu. Kalau misalnya ngelakuinnya sendirian ya udah gitu. Nah tinggal ditambah kalau misalnya kita dengan kekuatan gotong royong terus kedisiplinnya ditingkatkan, udah deh, itu bangsa besar kita gitu. Itu sih Bang. Ya. Jadi, perbedaan Inggris sama Indonesia cuma beda disiplin aja Kang ya. Iya betul.
Tapi bukan ini. berarti tidak bisa ya, bisa dipelajari gitu loh Bang. Ya. Tapi Nah, ini nih, harus diingat Sinta. juga Indonesia kan negaranya luas juga ya Bang ya. 230 juta ya rasanya penduduknya sekarang ya. 260 ya. Inggris hanya 1/5 ya. Itu berpengaruh juga. Ya gimana Bang? Ini apa? Ada nih apa pelajaran nih buat kota-kota di Indonesia nih, buat Indonesia. Pelajaran terpenting Teh Sinta melihat kehidupan di sana tuh, kan mungkin yang mencolok banget kan kualitas disiplin masyarakat kan pasti. Budaya yang mungkin ada pelajaran nih buat kami nih di sini nih. Pertanyaan jadi apa? Pelajaran. Perbedaan budaya antara warga London sama warga di kota-kota di Indonesia nih, ada tidak pelajaran terpenting nih dari perbedaan budaya di sana nih yang bisa menjadi pelajaran buat kita nih? Ya sih, yang aku rasakan tadi seperti yang udah disebutkan itu kedisiplinan ya, dan juga juga tadi karena Kang Gali contoh bagaimana ada kasus di Indonesia, ada yang meninggal karena suspek ya, kemudian keluarganya berkeras untuk tetap memastikan secara sesuai dengan kebiasaan di saat normal. Dan itu kita harus agak mau dipaksa untuk berpikir nggak hanya diri sendiri gitu ya, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi berpikir untuk bukan individualis tapi lebih ke bagaimana sih komunitas saya bisa bisa tetap sehat gitu ya. Bagaimana keputusan yang saya ambil ini nanti dampaknya apakah hanya saya aja atau ada dampak yang lebih luas. Kayaknya itu sih yang saya rasakan perbedaan yang di keseharian gitu ya. Selain juga memang di sini kan kebijakan pemerintah juga berpengaruh. Di sini kan kebijakannya sangat ketat bahwa setiap rumah itu sampai dikirimin surat dari Perdana Menteri. Jadi dari dengan surat resmi ke Perdana Menteri PM, setiap rumah dikirimin surat apa yang harus dilakukan oleh setiap rumah. Itu kan berpengaruh juga ya. Tapi lagi-lagi di sini penduduknya cuma 55 juta orang. Di Indonesia harus ngurus 260, itu pasti ada perbedaan yang sangat yang cukup signifikan, apalagi infrastruktur gitu ya. Jawa dengan di luar Jawa aja udah beda gitu. Bahkan di Kota Bandung sekalipun, saya kemarin sangat bercermin dari pengalaman siswa-siswa SMA. Di Kota Bandung sekalipun yang harusnya jadi ibu kota provinsi, ternyata akses untuk pendidikan nggak semuanya sama. Itu aja udah berpengaruh banget. Tapi kira-kira memang harus kembali ke komunitas, memang harus jadi salah satu kekuatan inti sih kalau kita mau selamat atau kita mau tetap bisa bisa keluar dari situasi ini dengan baik. Gitu sih Bang. Sip. Mantap. Berarti ini ya pertama jumlah warga memang enggak berbeda dengan kami ya, apalagi Indonesia kan ini negara kepulauan, gila berhamburan wilayahnya. Jadi proses ngurusnya aja kan repot kan. Ya. Terus apalagi tadi kan Bang Santri ya. cerita habis ada tadi Bang Rendra cerita bahwa bagaimana Ternate ada habis gempa bumi dan segala macam, itu jadi keseharian saya. Negara kepulauan yang ada di sabuk Ring of Fire. Ring of Fire ya. Oke, sip. Tadi Bang Sandri izin pamit duluan kan, karena Teh teman-teman di sana lagi syuting produk UMKM katanya. Oh iya. Bareng sama Pak Kadisnya tuh. Iyalah. Oke nih. Ini kita masuk di sesi terakhir nih Kang. Minta ini dong
testimoni nih dari Kang Gali sama Teh Sinta buat teman-teman semua nih. Mungkin dari Kang Gali dulu deh. Silakan Kang. Iya, sebenarnya sih kalau menurut saya momen seperti ini sebenarnya menjadikan kita untuk menjadi orang yang jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti untuk berusaha gitu. Semua orang juga memang mungkin pasti mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, tapi selalu percaya bahwa cahaya itu akan selalu ada gitu ya. Jadi tugas kita sebagai manusia sih sebenarnya bagaimana kita mulai menyalakan lilin gitu ya, daripada mengutuk kegelapan gitu. Jadi ada istilah itu kan bahwa udahlah daripada kita mengutuk kegelapan ya mulai nyalain lilin. Nah, bagaimana kita menyalakan lilin ya masing-masing itu kan kita dikasih akal, kita dikasih otak gitu loh, kita dikasih talenta ya manfaatkan aja potensi yang terbaik gitu. Ada yang senangnya nolongin orang ya jadi volunteer untuk bagi-bagi sembako, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Ada yang mungkin jagonya di IT, teknologi mungkin menciptakan teknologi dan terobosan baru gitu loh. Ada yang ahlinya dia mengajar ya mungkin kayak gini berkutat di pendidikan. Jadi apapun. Jadi kalau menurut saya udah bukan lagi yang namanya profesi gitu ya. Yang penting itu sekarang peran gitu ya. Jadi peran kamu apa gitu, bukan profesi kamu apa. Profesi kita mau fotografer, mau desainer, mau guru gitu, tapi perannya itu sebenarnya bisa apapun gitu. Seorang guru bisa punya peran untuk menjadi volunteer yang tadi misalnya ngebagiin makanan gitu. Itu kan udah jadi peran, meskipun sebenarnya guru gitu yang melakukan. Nah itu ke depan sih sebenarnya itu kalau menurut saya perbanyak kolaborasi dan jauhilah kompetisi gitu. Jadi kolaborasi mah sebenarnya akan selamanya berguna gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian lagi lah. Ya. Mungkin itu sih Bang Renda. Oke, lanjut ke Teh Sinta nih di London nih. Setuju banget sama Kang Gali, karena memang kita harus hormat pada yang lebih tua, jadi tidak boleh melawan kata-kata orang tua. Bukan anggur cap orang tua ya, bukan ya? Kan masih Syawal, nggak boleh ngomongin anggur cap orang tua. Sedikit menguatkan juga masih sama lah ya dengan yang Kang Gali katakan, daripada mengutuk kegelapan mending menyalakan lilinnya untuk untuk menyuarakan kebaikan dan segala macam. Di sisi lain di zaman sosial media seperti sekarang agak gampang buat kita fokusnya distracted gitu ya, melihat persoalan-persoalan yang jauh, karena sosial media kan seperti itu, mendekatkan yang jauh gitu ya. Tapi di sisi lain harus sadar juga bahwa yang jauh itu kadang-kadang kita nggak bisa menangkap informasinya secara lengkap, jadi pasti ada bias gitu ya, ada informasi yang sebenarnya yang kita tangkap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, karena itulah kalau pengen menyambung yang Kang Gali tadi ucapkan, kita lebih baik selain juga tetap sensitif dengan isu-isu yang ada sekarang, situasi politik dan segala macam, tapi tetap kuatkan situasi atau komunitas tempat kita berada. Jadi pikirkan lagi kemanfaatan kita. Untuk pertama memang kita harus menyelamatkan diri kita sendiri ya. Kalau perut kita kenyang, kita pasti akan lebih mudah membantu orang lain. Tapi berpikir untuk diri sendiri nggak cukup, pikirkan juga orang lain, pikirkan komunitas kita. Jangan maju sendiri, maju bersama rekan-rekan, bersama komunitas, apalagi situasi seperti sekarang. Jadi sensitif terhadap isu-isu yang besar memang tetap harus dijaga, tapi jangan itu jadi fokuskan tetap ke diri sendiri dan lingkungan sekitar, karena dengan itulah kita bisa jadi yang berguna sih menurut saya, kira-kira gitu. Siap. Ya setuju Berarti, gitu. Jadi istilahnya ini Bang Renda forget about yourself, focus on others gitu ya. Jadi udahlah diri sendiri mah jangan terlalu
ngurusin diri sendiri gitu, tapi fokus ke orang lain juga. Ya, ya. Jadi ini ya, Kang ya, lebih berperan ya, bukan berprofesi ya. Jadi Iya betul. Peran. Lebih berperan ya. Dan sebenarnya kekuatan inti dari kondisi pandemi ini, kondisi dengan COVID-19 ini sebenarnya kembali ke ini ya, kekuatan solidaritas sosial ya. Mungkin terakhir Teh, ini saya mau tanya, di London tuh ada ini ya, ada donasi juga ya, ada berbagi juga kayak di Indonesia. Ada donasi biasanya banyak dikampanyekan lewat sosial media sama dengan di Indonesia. Dan macam-macam banget ya, ada yang untuk untuk para para lansia gitu ya, kemudian untuk juga para anak-anak yang di sini kan banyak imigran juga ya, jadi itu kan juga terkena karena biasanya orang tuanya udah nggak bisa dapat kerjaan segala macam. Sama aja. Iya bang, kayak itu kan ada yang sampai ngasih 5.000 US dollar gitu. Itu kalau nggak salah Teh Sinta juga ngasih 2.000 rupiah kalau nggak salah ya, bukan US dollar. Biaya transfernya aja 6.500. Wah. Iya. Lebih tinggi nilainya kan, pound sterling daripada dolar kan. Saking nggak mau kalah sama yang 5.000 US dollar, jadi 2.000 tapi rupiah gitu kan, jadi beda. Bukan pound sterling ya, rupiah ya. Oke, makasih banyak ya teman-teman, Gali, Sip, Bang Tesinta, Rendra. Rosafri. Jadi ini kalau saya sama Tesinta nanti ada sesi kedua, Kang. Ini sesi pertama nih, tapi nanti khusus berdua karena setelah itu ada proses riset, kan pengen tahu nih gimana hasil proses doktoral di sana. Ya, Teh siapkan kan? Boleh nambahin dikit nggak Bang? Jadi aku memang sekarang kan sedang menginisiasi kegiatan dengan siswa-siswa, dengan sekolah-sekolah SMA di Bandung. Jadi terkait bagaimana mereka belajar di rumah, lalu kemudian kesehatan lingkungan, dan bagaimana mereka tetap harus mata pelajaran tetap harus diikutin kan oleh mereka. Jadi sekarang saya sedang kerjasama dengan guru-guru juga untuk sekarang ada kebijakan baru kan, Merdeka Belajar, jadi guru-guru diharapkan untuk bisa menyiapkan sendiri nih rencana pembelajaran mereka yang lebih berorientasi ke lingkungan. Jadi itu yang sedang digiatkan. Jadi kapan-kapan pengen sharing juga ke komunitas pegiat pendidikan di Kendari atau dimanapun dengan Ternate dan Bandung juga kali ya. Kita buatkan nanti sesinya Bang. Siap. Pokoknya minta disiapin memang nih jadwalnya, Teh. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Makasih banyak teman-teman semua. Oke, Bang Rendra, sampai ketemu. Stay safe. Semoga kita bisa melalui ini dengan baik semuanya ke depan. Amin. Siap. Dari Mas Rendra. Oke ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Oke ya, saya pamit dulu ya, Bang Rendra. Ya, Kang. Ya. Pamit, Bang. Oke, bye. Yang punya